Oke, bergabung lagi dengan kelas perpajakan 2 di pertemuan pertama dengan saya Aditya. Kali ini kita akan membahas terkait dasar hukum PPN. Nah, Undang-Undang PPN itu sudah terbit sejak tahun 1983. Namun, berlaku sejak Juli 1984. Dan Undang-Undang PPN ini disebut dengan Undang-Undang PPN 1984. Dalam perjalanannya, Undang-Undang PPN telah diubah sebanyak 3 kali, tahun 1995, tahun 2001, dan tahun 2009. Untuk mendetailkan isi dari Undang-Undang PPN, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang PPN. Sistematika PPN secara umum terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama terkait dengan ketentuan umum. Di ketentuan umum ini dibahas terkait definisi-definisi yang ada di administrasi PPN, seperti definisi pengusaha, definisi barang kena pajak, dan yang lainnya. Kemudian disebutkan juga definisi terkait pengertian penyerahan barang kena pajak dan hubungan istimewa. Di bab selanjutnya, terkait pengukuhan pengusaha kena pajak dihapuskan karena aturan tentang pengukuhan dipindahkan ke ketentuan umum perpajakan. Selanjutnya adalah bab ke-2A. Di sini membahas tentang kewajiban melaporkan usaha dan kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Yang dibahas hanya terkait tentang kewajiban pengusaha kena pajak. Bab ketiga, Undang-Undang PPN membahas terkait objek pajak. Di sini ada 5 pasal. Pasal 4 membahas tentang objek pajak. Pasal 4A membahas soal pengecualian objek. Atau di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait negative list. Negative list adalah pengecualian objek. Kemudian di pasal 5 dibahas terkait pajak penjualan atas barang mewah. Di pasal 5A dibahas terkait retur. Bab selanjutnya, Undang-Undang PPN membahas terkait tarif dan cara penghitungan pajak. Di sini dibahas terkait tarif pajak, tarif PPNBM, cara menghitung pajak, cara mengkreditkan pajak masukan, dan cara menghitung pajak terutang. Bab 5 atau bab selanjutnya membahas tentang saat dan tempat pajak terutang dan laporan penghitungan pajak. Ada pasal 11 membahas terkait saat pajak terutang, membahas tempat pajak terutang, faktur pajak, larangan membuat faktur pajak, kemudian membahas terkait saat penyetoran dan saat penyampaian SPT masa PPN yang berlaku mulai 1 April tahun 2010. Kemudian ada ketentuan khusus yang terbagi menjadi pasal 16 terkait pemungut pajak pertambahan nilai, pasal 16B terkait fasilitas, pasal 16C tentang kegiatan membangun sendiri, pasal 16D tentang penyerahan aktiva, pasal 16E terkait pengembalian PPN dan PPNBM kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang meninggalkan Indonesia. Bahasa populernya adalah VAT refund for tourists. Pasal 16 terkait tanggung jawab renteng yang berlaku sejak 1 April tahun 2010. Kemudian di pasal 17 ada ketentuan lain-lainnya yang membahas terkait lex specialis, pasal 18 tentang ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup pada pasal 19, 20, 21. Nah, demikian sistematika Undang-Undang PPN. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam tentang Undang-Undang PPN, silakan unduh Undang-Undang PPN dengan memasuki tautan yang ada di buku modul
teman-teman bisa membuat mind map agar memudahkan teman-teman untuk menghubungkan antara isi undang-undang dengan aturan-aturan di bawahnya. Sekian untuk materi kali ini. Kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Selamat sore.